Selamat pagi pemirsa, saya Syifa akan menemani Anda dalam laporan khusus hari ini. Saat ini kami akan terhubung langsung dengan reporter kami yang berada di lokasi kejadian bencana tsunami di Aceh. Untuk memberikan informasi terbaru mengenai situasi di sana, kita sapa reporter kami. Sama saya di sini Fauzan Nathan dari Liputan 67. Di sini saya bersama salah satu petugas BNPB yang bertugas saat ini. Baik Pak, bersama siapa? Baik, saya Al-Hakim. Saya salah satu petugas yang sedang bertugas dalam proses penanganan pasca tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu. Baik Pak, kondisi di lapangan sangat chaos dan banyak jalur evakuasi yang tertutup puing. Apa perintah darurat untuk masyarakat yang terjebak di zona merah saat ini? Yang pasti kami sudah menegaskan kepada masyarakat untuk tetap memprioritaskan keselamatan diri terlebih dahulu dan mengenyampingkan urusan harta-harta mereka yang dimiliki di rumah. Kemudian kami juga menegaskan kepada masyarakat bahwa kami telah menyediakan banyak posko-posko perlindungan di beberapa titik dan di sana juga sudah terdapat tenaga medis. Baik Pak, menurut Bapak bagaimana kondisi koordinasi tim evakuasi saat ini? Banyak akses komunikasi terputus. Apakah tim di lapangan sudah bisa bergerak ke titik yang paling terdampak? Baik, memang kami merasa saat ini kami sedang mengalami kesulitan dalam proses komunikasi. Tapi sebelum ini terjadi, kami sudah menggerakkan seluruh tim gabungan dari tim SAR, BMKG, dan BNPB dalam melakukan penggeledahan kepada seluruh titik yang terdampak dan mengarahkan untuk mengevakuasi para korban ke titik-titik yang sudah tersedia dan jalur-jalur yang sudah ditentukan. Baik. Apa instruksi bagi warga yang saat ini masih selamat namun terpisah dari keluarga mereka di tengah kekacauan ini? Yang pasti kami sudah menghimbau kepada seluruh korban yang terdampak untuk tetap sabar dan kuat karena sesungguhnya kita tetap sedang berusaha untuk mengevakuasi seluruh korban dan cepat untuk membayarkan puing-puing yang tersedia agar bisa melakukan kegiatan efektif seperti biasanya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, bersama Fauzan Nathan di sini, Liputan 667 melaporkan. Baik, informasi selanjutnya bersama saya di sini bersama salah satu anggota BMKG, yaitu dengan siapa? Saya Elvira Milani. Saya adalah salah satu petugas BMKG yang bertugas hari ini. Baik Bu, gempa besar baru saja terjadi dan air laut sudah mulai surut secara drastis. Apakah ada status peringatan dini, tsunami sudah aktif dan berapa menit lagi potensi gelombang sudah sampai ke daratan? Untuk saat ini menurut data seismik kami menunjukkan bahwa gempa berkekuatan di atas 8 skala Richter dengan potensi tsunami. Status peringatan telah kami naikkan menjadi level awas. Warga di zona pesisir diharapkan untuk segera mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi sekarang juga. Baik Ibu, menurut Ibu seberapa akurat estimasi waktu datangnya gelombang ini? Mengingat infrastruktur komunikasi sudah mulai terganggu, bagaimana cara warga mendapatkan update terbaru? Estimasi gelombang pertama bisa mencapai pesisir dalam hitungan waktu 15-20 menit. Kami terus mengupdate informasi melalui radio komunitas dan sirene tsunami. Baik Ibu, banyak warga yang merasa terganggu untuk mengungsi karena belum ada tanda-tanda gelombang. Apa pesan darurat agar warga tidak menyia-nyiakan waktu? Untuk saat ini jangan menunggu bukti visual. Tanda alam seperti adanya gempa berkekuatan besar itu adalah peringatan nyata. Jadi segera lari dan mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Jangan ambil resiko dengan nyawa sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Bersama saya Fauzan Nathan dari Liputan 67 melaporkan. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, bencana tsunami yang terjadi di Aceh membawa duka mendalam bagi masyarakat. Hingga saat ini, proses evakuasi dan bantuan kemanusiaan masih terus dilakukan oleh tim penyelamat dan para relawan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru di lokasi, kembali kita hubungi reporter kami di lapangan.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai situasi tsunami di Aceh. Semoga para korban diberikan kekuatan dan bantuan dapat segera disalurkan. Baik pemirsa, di sini saya berada langsung di tempat langsung di posko penanganan tsunami Aceh dan sudah bersama salah satu petugas tenaga medis yang bertugas di lapangan. Selamat pagi Ibu, bisa diperkenalkan dulu? Selamat pagi juga, perkenalkan saya Sabira, salah satu anggota tenaga medis yang menangani korban bencana alam di posko ini. Baik Ibu, bagaimana kondisi korban saat ini? Kondisi saat ini korban terus bertambah, ada yang luka-luka ringan, ada yang trauma karena hilangnya keluarga dan juga tempat tinggal. Oke, apa tindakan pertama yang dilakukan tim medis terhadap korban? Tindakan yang pertama kami lakukan yaitu melakukan pertolongan pertama dengan cara membasuh atau membersihkan luka-luka. Selanjutnya juga mengevakuasi korban-korban yang kritis ke tempat yang lebih aman. Apakah ada kendala yang dihadapi di lapangan? Tentu saja ada, karena kami kekurangan alat-alat medis dan juga obat-obatan, sedangkan korban terus bertambah, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menangani korban-korban tersebut. Baik, apa ada pesan untuk masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana seperti ini? Pesan saya untuk masyarakat di Aceh yaitu tetap waspada dan berhati-hati dengan bencana yang akan datang dan selalu mengikuti arahan-arahan dari petugas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan semoga kondisi di sini segera membaik. Ya, sama-sama. Pemirsa, di sini saya sudah bersama korban. Beliau korban salah satu dari tsunami Aceh. Bisa di ini Pak, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Gunawan. Saya korban bencana tsunami. Baik Pak, bagaimana gambaran terjadi sebelum air laut datang? Awal kiranya saya itu gempa biasa, namun tiba-tiba air laut itu surut dan saya pun kira itu hal yang terjadi biasa lah soalnya. Oh, baik Bapak, apa yang Bapak lakukan saat menyadari bahwa air tersebut adalah air tsunami? Saya pun langsung lari ke dataran yang tinggi dan membantu orang teman-teman saya yang kena tsunami juga. Baik, bagaimana Bapak bertahan selama masa evakuasi terluka ringan? Saya dibantu warga-warga lain dan dibantu teman-teman saya. Oh, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini saya bersama salah satu korban tsunami Aceh juga. Bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Shani Panisya. Baik, Shine, bagaimana perjuangan Ibu untuk tetap bertahan saat terseret air dan mengalami luka serius? Ya, pengalaman itu sangat berbekas untuk saya, sulit dilupakan. Saat itu saya terbawa oleh arus yang begitu besar hingga saya harus berpegangan pada puing-puing reruntuhan. Tetapi juga kaki saya jadi terluka karena terkena puing-puing bangunan tersebut. Baik Ibu, bagaimana proses Ibu mendapatkan pertolongan medis di tengah kehancuran total saat itu? Saat itu saya ditemukan oleh tim relawan yang sedang mencari para korban di runtuhan. Saya tidak langsung mendapat penanganan medis karena sulitnya penanganan medis. Terima kasih kepada reporter kami di lokasi atas informasinya. Saya Syifa, pamit undur diri, tetap waspada dan sampai jumpa pada berita berikutnya.